A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wa ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahdas sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a huda. Sadaqa tariqahu ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Sahabat JKSMA, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, manapun berada. Alhamdulillah, kembali lagi kita bermuajahah melalui media online ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini. Dan nikmat di mana kita masih bisa berpuasa pada bulan Ramadan dan kebaikan yang ada di dalam Ramadan. Mudah-mudahan amal kebaikan, aktivitas kebaikan yang kita lakukan di dalam Ramadan Allah terima, yang kurang Allah sempurnakan dan nanti menjadi berat dan kita di yaum kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat JKSMA, kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun berada, kajian kita masih tentang safaqatur rabihah, dagangan-dagangan yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwadahum anna lahumul jannah, ayat tentang Allah Subhanahu wa taala dari jiwa-jiwa kaum mukminin dan harta mereka, sebagai gantinya Allah akan berikan kepada mereka surga. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala silatullahi ghaliyah, kecuali sesungguhnya harga yang nanti Allah akan beli dagangan kita itu sangat mahal. Sangat mahal. Atau uang yang akan diberikan itu sangat mahal. Ala silatallahi al-jannah. Ketahuilah, barang yang nanti Allah tukarkan dengan kita, dengan dagangan kita itu sangat mahal, itu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Karenanya kita hari ini biasa kita akan lihat dagangan yang paling beruntung apa yang saat ini bisa kita dagangkan. Dan mudah-mudahan Allah mendidik dagangan kita ini dan Allah membeli. Dagangan kita kali ini, sahabat JKSMA, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, adalah dagangan yang dia ada pada satu perkara, maka dia akan membuat perkara itu akan menjadi baik, menjadi sukses. Jika ia ada pada situasi yang ditimpa oleh seorang mukmin, situasi yang buruk, maka ia pada awalnya terasa seperti empedu yang pahit, tapi hasilnya dia akan terasa lebih manis daripada madu. Dan banyak sekali penjelasan Allah SWT tentang dagangan yang tadi baru saya jelaskan. Karenanya kita ingin untuk mengetahui dagangan ini. Dan dagangan itu adalah as-sabru, sabar. Sahabat JKSMA yang dirahmati Allah, apa saja keuntungan yang kita akan dapatkan jika kita berdagang dengan Allah SWT dengan kesabaran kita? Keuntungan pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran 146, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi mereka yang bersabar, Allah mengatakan mereka itu akan mendapatkan mahabbatullah, akan mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat JKSMA yang saya Allah, apa yang kita dapatkan di dunia jika Allah SWT tidak mencintai kita? Dan apa yang tidak didapatkan oleh seorang hamba jika Allah mencintai dia? Jika Allah mencintai seorang hamba, maka seluruhnya ia dapatkan. Jika Allah tidak mencintai seorang hamba, tidak ada satupun yang ia dapatkan. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan dari keuntungan dari dagangan kita ini, yaitu sabar. Kita mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian para ulama, mereka menasihati kita
dalam persoalan beribadah, mereka bilang lebih baiknya engkau beribadah kepada Allah bukan karena Allah akan memberikan kepada engkau sesuatu. Tapi beribadahlah sampai Allah SWT meridhai dan mencintaimu. Sebab jika Allah meridhai dan mencintaimu, Allah akan penuhi engkau dengan pemberian-pemberian yang membuat engkau terkagum-kagum dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi cinta ini dapatkan dari Allah SWT sangat besar. Karenanya Allah menegaskan dengan pertama yang didapatkan oleh orang yang bersabar adalah Allah mencintainya. Yang kedua, sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, apa yang akan didapatkan oleh mereka yang berdagang dengan dagangan sabar yang sangat luar biasa ini adalah mereka memiliki ganjaran pahala bila hudud, tanpa ada batas. Allah Azza wa Jalla di beberapa ayat menegaskan tentang sabar ini. Ada penjelasan bighairi hisab dan ada juga penjelasan Allah akan berikan kepada mereka ganjaran yang paling terbaik. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 96 di mana Allah bilang wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti akan berikan kepada orang-orang yang bersabar itu ganjaran mereka dengan sesuatu yang paling terbaik atas apa yang mereka kerjakan, yaitu bersabar tadi. Sedangkan nanti pada ayat Az-Zumar ayat 10, pada Allah SWT mengatakan di sana, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah nanti akan berikan kepada orang-orang yang bersabar itu ganjaran mereka tanpa hisab. Apa yang kita bayangkan ketika Allah bilang tanpa batas pahala dari sabar itu? Kuasaan Allah SWT, mizan Allah SWT, besaran Allah. Jika Allah bilang tanpa batas, maka sesuatu yang tidak bisa kita bisa bayangkan berapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang bersabar itu. Jadi dalam bersabar pada persoalan yang kecil, entah itu bersabar kepada anak-anak kita, atau bersabar pada hal-hal kecil ketika di luar, kemudian kita sempat tertusuk oleh duri, kemudian kita bersabar, bisa jadi dengan kesabaran kita, sekecil itu Allah berikan pahala yang tanpa batas. Maka dagangan apa lagi yang paling terbaik daripada sabar ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan aw awsa' min as-sabr." Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan daripada sabar yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba. Nasallallahu, kita minta kepada Allah ayyaj'alana sabirin. Agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dan selalu mendapatkan. Jadi pahala yang tanpa batas ini kita tidak bisa membayangkan berapa banyak itu. Jika Allah yang menyebutkan maka tanpa batas. Dan dengan kesabaran itu pula, jadi kita termasuk orang-orang yang akan juga bila hisab. Karena terlalu banyak pahala yang kita tanpa batas. Teman sekalian dirahmati Allah, sahabat Hikmah yang Allah cintai. Lalu keuntungan apa yang akan kita dapatkan jika dagangan kita ini kita perbaiki dengan baik, dagangan sabar ini? Yang ketiga, keuntungan ketiga yang akan kita dapatkan adalah ma'iyatullah allati turisus sakinah, yaitu keikutsertaan Allah SWT dengan kita, di mana Allah membersamai kita, yang kemudian seorang hamba akan merasakan rasa ketenangan dalam hatinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha ma'a as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Saya berikan contoh, seorang hamba ketika dalam keadaan kesusahan, lalu kemudian dalam keadaan kesusahan itu datanglah telepon dari misalnya orang yang paling, katakanlah seorang gubernur atau ya kayak kita lah, katakanlah gubernur. Dia menelpon ke dia dalam keadaan susah itu, kata si gubernur,
Jangan khawatir, saya selalu bersama dengan Anda. Saya akan tolong Anda. Saya yakin seorang ini bisa melewati seluruh kesulitan-kesulitan yang dia alami sebelum nanti akan datang pertolongan dari sang gubernur. Karena dia yakin misalnya gubernur itu orang yang terpercaya, dia yakin gubernur akan membantu. Fakaifa billah. Lalu kira-kira bagaimana dengan Allah SWT? Allah la yukhlifu al-mi'ad. Yang Allah SWT tidak pernah mengingkari janji. Jadi saat kita dalam keadaan susah, kemudian kita bersabar, kita kembali teringat dengan ayat ini. Allah ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sehingga kita yakin cepat atau lambat Allah akan berikan sesuatu yang kemudian menyejukkan hati kita, menyejukkan mata kita setelah kesulitan, kesengsaraan yang kita alami. Dan kesertaan Allah SWT ini akan menghasilkan ketenangan pada hati seorang hamba. Jadi apapun situasinya, dia akan yakin bahwa Allah pasti akan bersamanya dan memberikan ketenangan. Kalau kita melihat pada kisah-kisah Rasulullah SAW, kita akan dapatkan banyak cerita tentang hal itu. Misalnya, bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari Allah, yang hadiah itu tidak pernah diberikan oleh Nabi siapapun dan Rasul manapun. Yaitu hadiah Isra Miraj yang di dalamnya beliau langsung melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Baik beliau naik Isra Miraj itu secara jasad dan secara ruh beliau melihat wajah Allah Azza wa Jalla, yang sebelumnya tidak ada seorang nabi atau rasul yang mendapatkan kemuliaan sebesar itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan itu, sebelumnya Rasulullah mengalami situasi yang sangat-sangat pelik. Dimulai dari Amul Huzn, tahun-tahun kesedihan di mana istri beliau wafat, Khadijatul Kubra, kemudian ditambahkan dengan paman beliau, kemudian beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik di Taif, dan beberapa perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang Rasulullah SAW bersabar dengan situasi itu, sampai kemudian Allah ingin untuk menyejukkan hati Rasulullah SAW, kemudian diberikan hadiah untuk bertamasya, dan tamasyanya luar biasa sampai melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya salah seorang imam, Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu darimu, maka yakinlah setelah itu Allah akan berikan kepadamu sesuatu yang akan membuat mata batinmu tenang, dengan syarat engkau bersabar. Sebab apa yang dialami oleh Rasulullah SAW demikian, berarti dengan kesabaran. Ini keuntungan ketiga. Keuntungan keempat dari dagangan kita dari yang sabar ini adalah Allah akan menghapus seluruh dosa kita. Allah akan hapus dosa-dosa kita dengan ujian-ujian itu ketika kita bersabar. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abi Hurairah, mana Rasulullah SAW bilang, ma yazalul bala bil mu'min. Bala itu, musibah itu akan terus Allah timpahkan kepada seorang mukmin, wal mukmina, dengan seorang yang beriman, perempuan yang beriman, mukminah, fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Allah akan berikan musibah itu pada dirinya, atau pada anaknya, atau pada hartanya. Ini cuma 3 contoh. Artinya bisa jadi terjadi pada istrinya, terjadi pada hal yang lain, pada situasi yang lain. Ini hanya diberikan contoh saja. Jadi Allah akan terus berikan musibah kepada kita, baik pada diri kita, atau anak kita, atau harta kita. Alasannya, hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Sampai ia bertemu dengan Allah SWT dan dia tidak punya satupun dosa atau kesalahan. Jadi dengan sabar itu Allah menghapus dosa kita. Keuntungan besar. Sahabat YKSW yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan kaum muslimat, sungguh mudah sekali agar kita menghapus dosa-dosa kita. Tidak lain adalah dengan kita bersabar terhadap semua situasi yang kita alami. Maka Allah akan hapus seluruh dosa-dosa kita. Keuntungan besar apalagi yang kita dapatkan dari berdagang dengan Allah SWT dengan bersabar ini.
Jemaah sekalian dirahmati Allah, yang terakhir, dagangan orang yang berdagang dengan dagang sabar ini, Allah berjanji akan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dengan dagangan sabar ini. Keuntungan yang sangat luar biasa. Tadi dalam surat As-Sajdah, di ayat 24 Allah bilang, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Kata Allah, kami akan jadikan mereka itu pemimpin yang akan terus melalui jalan kami, akan mendapatkan petunjuk dari jalan kami. Kapan? Lamma sabaru, saat mereka bersabar. Jika satu umat, setiap kita, katakanlah di Ambon ini, kaum muslimin adalah orang-orang yang, kaum muslim dan muslimat adalah orang-orang yang bersabar, dipastikan Allah akan membuat setiap kita ini menjadi luar biasa. Hal ini sudah sangat jelas sekali di masa Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah bersahabat menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Maka untuk membuat kita menjadi orang yang terbaik dan mengabulkan situasi kita menjadi situasi yang terbaik, tidak ada cara lain kecuali kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersabar. Mulai dari pribadi kita dan orang yang terdekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, kita ajarkan kepada mereka sabar dalam setiap hal. Mungkin kita bisa ajarkan anak-anak kita bersabar, toko, supermarket dan sebagainya, hanya dengan melalui antrian untuk membayar belanjaan. Mana mereka mesti bersabar, bagaimana untuk menghargai orang lain, ya dia tidak mendahului orang lain. Setelah kita mengajar mereka kesabaran, dan mudah-mudahan seluruh rakyat umat muslim ini menjadi yang bersabar. Dan demikian Allah akan balikan kejayaan Islam sebagaimana sebelumnya. Dan ini janji Allah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Sahabat Ikisma yang dirahmati Allah, kalau tadi itu keuntungan, tidak keseluruhan keuntungan, sangat banyak sekali kalau kita bicarakan. Lalu kira-kira apa kerugian yang akan kita dapatkan jika dagangan sabar ini tidak kita lihat dengan baik? Sahabat Ikisma, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kerugian pertama yang didapatkan oleh kita saat kita tidak berdagang kesabaran ini adalah riya'ul iman. Kita bisa bermasalah dalam keimanan kita, dan bisa saja keimanan kita bisa hilang. Lihat mana Rasulullah SAW jelaskan tentang persoalan sabar ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan. Mana Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengharankan perkara seorang mukmin itu, sungguh perkara seluruhnya, perkaranya dia itu, seluruhnya itu adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan yang mendapatkan keistimewaan kayak begitu, itu hanya ada pada seorang yang mukmin, tidak pada yang selainnya. In asabathu dharra, jika dia mendapatkan sebuah kesulitan, satu kesulitan, sabar, lalu ia bersabar, fakana khairan lah, maka itu menjadi baik buat dia. Wa in asabathu sarra syakar, jika dia mendapatkan sebuah kesenangan, kenikmatan, maka dia akan bersyukur, fakana khairan lah, dan itu juga baik bagi. Kata para ulama di sini, di pengarang buku menyebutkan, wa ala hadza man lam yakun sabiran ala baliyatihi faqad takhallaqa bi akhlaqil kafirin. Karenanya siapa yang tidak mampu bersabar atas musibah yang Allah timpahkan kepada dia, sungguhnya dia telah berakhlak dengan akhlak orang-orang kafir.
Bal naqul, bahkan kata beliau kita bisa mengatakan inna wasfal iman yanzwi hina idzin an qalbihi. Bisa kita sifatkan bahwa saat itu juga iman bisa keluar dari hatinya saat ketika dia syakwanya pengaduannya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pengaduan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi saat kita bersabar dan mengadu seluruh persoalan kita kepada Allah itu baik. Tapi lain halnya ketika kita tidak bersabar dan mengadu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya teringat betul perkataan Syakik Al-Balakhi. Ini seorang arif billah, orang yang dekat dengan Allah yang luar biasa. Beliau bilang begini, man syaka musibatan ila ghairillah, siapa yang mengadu musibahnya ke selain Allah Subhanahu wa taala, lam yajid halawatat ta'ah, dia tidak akan mendapatkan kemanisan kelezatan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi yang diminta, apapun musibah yang kita dapatkan, maka pertama yang mesti diadukan itu adalah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan jika kita mengadu kepada selain Allah Azza wa Jalla, dipastikan ketaatan yang kita lakukan tidak akan dirasakan kelezatannya. Jadi ini kerugian pertama. Yang kedua, kerugian apa yang kita dapatkan jika dagangan sabar ini tidak kita perhatikan adalah ar-rusuk fil imtihan, rasib, DO. Kalau dalam di kampus kita kenal dengan DO, drop out dari ujian. Kita gagal dalam ujian. Sebab dunia ini seluruhnya itu adalah darun ibtila. Dia adalah tempat di mana Allah menguji manusia. Surat Al-Mulk, Allah SWT telah menegaskan itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dulu. Jadi sebelumnya kita tidak ada. Dialah yang menciptakan kematian, kemudian dan kehidupan, liyabluwakum, agar dengannya Allah menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalannya. Jika dalam persoalan musibah kemudian kita tidak mampu untuk bersabar, maka ayyukum ahsanu amala, yang ahsan amalahnya kita di mana di situ. Sebab ini mesti dilalui dengan baik, lalu kemudian kita keluar dengan kesabaran yang penuh sehingga kita masuk dalam ayat ahsanu amala, orang-orang yang terbaik amalannya. Kalau jika tidak, maka kita termasuk orang-orang yang gagal dalam ujian. Dan ya ini Allah memang buat untuk darul ibtila, yang semuanya. Ujian tidak hanya bisa difahami ketika kita mendapatkan satu musibah, tapi ujian itu juga bisa dari sebuah kesenangan, yang dalam persoalan itu juga kita butuh kesabaran yang ekstra tinggi. Banyak orang yang bisa belum bisa jatuh pada kesengsaraan, tapi banyak juga yang jatuh juga dalam persoalan kesenangan. Bapak Ibu, sahabat CKSM yang dirahmati Allah, saya kira dua kerugian itu saja sudah sangat membuat kita menyesal seumur hidup kita karena tidak berdagang dengan Allah SWT dengan dagang sabar. Tangan iman, dan kita dinyatakan sebagai orang yang gagal, rasib, CO dari tas ini, alam ini yang besar ini, ya ini, karena kita tidak keluar dengan barang yang baik. Kita tiba pada yang bagian terakhir, sahabat Kesma, tips yang kemudian bisa membuat kita mudah untuk bersabar. Ya tipsnya, tips yang pertama, ta'arifu ilallahi firraha, ya'rifuka fi shiddah. Pertama adalah selalulah ingat kepada Allah SWT dalam keadaan senang, maka Allah pasti akan mengingatmu dalam keadaan kesenangan. Begini sahabat ya, orang yang tidak terbiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala saat musibah mengenanya, dia sulit untuk keluar dari musibah dengan penuh kesabaran.
Karena Allah tidak mengingatnya. Waktu kesenangan dia lupa kepada Allah SWT. Nanti di waktu susah kemudian diingat kepada Allah. Dan tips ini mengajarkan kepada kita dalam keadaan senang kita, hendaknya selalu mengingat Allah. Nanti dalam keadaan kesusahan Allah akan menguatkan kita. Baik menguatkan hati kita untuk bersabar musibah itu, atau bahkan Allah akan mendatangkan sesuatu yang bisa membuat kita lega, rasa senang karena musibah Allah SWT ada pertolongan pada kita. Jadi ini tips yang sangat baik sekali. Ingat sahabat YKSMA, saat kita lupa Allah SWT dalam keadaan senang, waktu susah kita akan hancur. Sebab orang yang bisa melewati musibah adalah orang yang senantiasa bersama dengan Allah Azza wa Jalla, tidak selain. Dan ini sudah banyak kita perhatikan dalam kehidupan kita, nyata kita. Orang yang biasanya dekat dengan Allah paling mampu melewati satu. Mereka yang jauh dari Allah Azza wa Jalla kan biasanya akan melakukan hal-hal yang aneh. Mereka terlihat hancur ketika Allah berikan kepada mereka satu. Karenanya contoh yang paling nyata adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam saat dimakan telan oleh ikan. Allah menyebutkan di situ salah satu alasan di mana Nabi Yunus itu ditolong oleh Allah. Kata Allah SWT, "Falaula annahu kana minal sabbahin." Kalau bukan karena sebelumnya Nabi Yunus itu termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, bakal Allah tolong itu. Tapi karena sering mengingat Allah SWT dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, maka Allah mengingat beliau dalam keadaan kesulitan, dalam kegelapan perut ikan tersebut. Ini tips pertama. Tips kedua adalah musyahadatun ni'am. Banyak-banyaklah untuk lihat kenikmatan. Terlebih lagi kenikmatan pada diri kita. Seluruh yang ada pada kita, sebagaimana perintah Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sungguh pada diri kalian itu ada banyak tanda-tanda. Banyak nikmat yang Allah berikan pada kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Kemudian kita lihat lagi orang di samping kita, di sekitar kita. Ada orang yang di bawah kita, yang kita lihat sebenarnya persoalan mereka, musibah mereka itu jauh lebih besar daripada kita. Hanya saja mereka tidak ngadunya, menceritakannya kepada kita. Ada satu kisah di mana disebutkan ada salah seorang yang merasa banyak sangat berat, datang kepada salah seorang syekh, ngadu kepadanya akan musibah yang besar itu. Sang syekh minta kepadanya untuk kan apa yang dia sampaikan dari musibah yang dia terima, lalu dimasukkan ke dalam satu kotak. Nanti 1 bulan berikutnya dia akan datang kemudian melihat apa kira-kira jawaban yang nanti akan diberikan. Setelah dimasukkan, kemudian sebulan dia pergi, dia keluar dan sebulan yang kembali. Dia bertanya, apakah sudah ada terhadap apa yang pernah dia tulis dalam kertas itu. Sang syekh pun lupa. Yang kemudian syekhnya minta dia untuk membuka kotak tadi yang pernah ia letakkan kertas yang berisi curhatan dia itu tentang musibah. Setelah dia buka kemudian mencari kertasnya, satu persatu kertas itu dia buka dan dia dapati di situ ada banyak kertas yang di dalam kotak itu, kertas-kertas itu berisikan tentang musibah-musibah orang, curhatan orang. Setelah dia buka, dia ambil satu kertas, membacanya, astagfirullahaladzim. Dia ambil satu lagi, astagfirullahaladzim. Setiap kertas yang dia ambil kemudian dia beristighfar kepada Allah SWT. Betapa sebenarnya banyak orang memiliki yang lebih besar dibandingkan kita. Hanya saja mereka tidak mengutarakannya. Seandainya kita mengetahuinya, kita akan menganggap musibah yang Allah berikan kepada kita itu sangat kecil. Apatah lagi jika kita sandingkan dengan Rasulullah SAW yang salah yang sangat besar, tapi beliau selalu sabar dengan masalah yang Rasulullah SAW latih. Ini tips yang kedua. Banyak-banyak lihatlah kenikmatan, maka akan mudah bagi kita untuk bersabar, perbaiki dagangan kita. Yang ketiga, iktifaul athar. Cobalah sesekali melihat atau mempelajari bagaimana salafus saleh kita sebelum
kita ini, mereka belajar, mereka melewati masalah dengan kesabaran yang kita bisa membaca misalnya kesabaran Ummu Talha saat anaknya wafat, suaminya pulang, suaminya menanyakan tentang anaknya, beliau anaknya dalam keadaan baik. Kemudian malam itu dia layani suaminya dengan baik. Setelah paginya baru ia beritahukan bahwa anaknya itu sudah wafat. Bagaimana mereka keluar dari situasi itu dengan kesabaran. Dan masih banyak lagi salafus soleh kita. Silakan kita masing-masing kita searching, kita lihat baik di kitab kita atau online. Kita baca tentang orang-orang yang melalui situasi politik kesabaran. Itu sangat mudah untuk membantu kita untuk dapatkan kesabaran, dan karenanya Allah SWT bisa dagangan kita. Yang terakhir, sahabat kiasnya dirahmati Allah adalah kerja. Senantiasa untuk mengucapkan inna lillahi wa inna pun saat kita mendapatkan musibah. Saat itu akan sangat mungkin buat hati kita itu menyebut. Tapi yang perlu diingat di sini adalah saat kita beristirja menyebutkan kalimat inna lillahi wa inna pun makna dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu betul-betul meresapi pada hati kita, sehingga dia akan memudahkan kita untuk bersabar. Apa makna dari inna lillah? Ini milik Allah, wa inna kali kepada apa yang ada di alam ini Allah. Saat Allah ambil adalah hak Allah, tapi ketahuilah bahwa Allah akan berikan ganti yang baik setelah itu. Karenanya memang salah satu anjuran ketika kita mendapatkan musibah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajir fi musibati, ya Allah berikan pahala yang besar pada apa yang kau timpakan kepadaku ini. Wa khulufni khairan minha, dan berikan yang terbaik setelah musibah. Sahabat Yakisma, kaum muslimin di mana berada, ini dagangan kita yang pada hari ini kita bahas, yaitu dagangan sabar ini. Kita berharap, kita mohon kepada Allah agar Allah rezekikan kepada kita kesabaran, dan seluruh kebaikan kita dapatkan, dan yang ada pada orang-orang yang tidak bersabar kita tidak mendapatkan, dan dengannya mudah-mudahan Allah memberi dan Allah memusibkan kita Allah Azza wa Jalla di dalam saja yang bisa kita lakukan pada hari ini dagangan kita. InsyaAllah pada hari kesempatan lain kita akan kaji dengan dagangan-dagangan lain yang dapatkan keuntungan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu pada alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.